Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Salam, selamat pagi. Kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang berkarya dan bekerja, yang mengajari kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga saudara-saudara terkasih kami yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 20 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita dalam menjalani kehidupan kita, siapapun kita, tentu kita ingin berbahagia, baik kita dan juga keturunan kita. Tetapi definisi bahagia ini mungkin kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang menganggap berbahagia itu ketika kita memiliki, mungkin mendapatkan jabatan, mungkin memiliki harta, dan juga mungkin ketika kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Dan itu sah-sah saja menurut penilaian kita. Dan karena kita rasa itu sebuah kebahagiaan, maka mungkin kita juga mengajarkan buat anak-anak kita untuk beroleh harta dan beroleh jabatan. Tetapi hari ini kita belajar dari Alkitab, terkhusus kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo. Bagian renungan kita adalah perintah-perintah atau mungkin juga nasihat-nasihat bijak yang disampaikan oleh Salomo. Terkhusus pasal 20 ayat 7 tadi jelas kita lihat bahwa ada satu kunci lagi menurut Alkitab mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan itu dikaitkan dengan
bagaimana kita hidup dengan benar. Dan jelas dari beberapa nas Alkitab juga kita melihat bahwa kebahagiaan itu bukan dinilai dari apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Tetapi Alkitab selalu menekankan kebahagiaan itu kalau kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan itu juga yang dikatakan pada bagian ini. Bahwa ketika orang hidup benar, jujur kelakuannya, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Dan juga bagi keturunannya. Apa kira-kira artinya? Karena sering kita definisikan kebahagiaan itu adalah memiliki dan juga memperoleh sesuatu, maka sering dalam hidup ini kita tidak lagi melakukan kebenaran. Untuk memperoleh jabatan, kita melakukan hal-hal yang curang, kita korupsi, manipulasi, dan itu yang kita lakukan. Kita tidak lagi jujur. Jelas kita memperoleh. Tetapi ketika apa yang kita lakukan itu terungkap dan itu bisa sampai ke ranah hukum, maka kebahagiaan itu akan sirna dan kita akan masuk penjara. Dan ketika kita masuk penjara, ini akan berkaitan bukan hanya dengan kita, tetapi berkaitan juga dengan orang-orang yang di sekitar kita, termasuk anak dan cucu kita. Maka mereka akan dicap. Mungkin ketika kita korupsi, mungkin ada ucapan orang yang mengatakan, oh itu anak atau cucu orang yang korupsi. Artinya ketika itu terjadi, mereka tidak akan bahagia. Itu maka hari ini Amsal mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan jika kita hidup benar. Kita melakukan segala sesuatu yang benar, memperoleh segala sesuatu dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan ketika itu kita peroleh baik jabatan, kuasa, posisi, segala sesuatu yang ada kita peroleh dengan benar, maka itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Dan ketika anak-anak kita juga dinilai dengan itu, maka orang akan mengatakan, oh itu adalah anak dari Sianu yang hidupnya benar. Mereka akan bahagia. Jadi dari bahan yang ditekankan oleh Amsal ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan perenungan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan benar. Siapapun kita, baik kita sebagai orang tua, kakek, nenek, mungkin ayah, ibu, dan juga mungkin anak-anak kita. Karena dengan hidup yang benar, maka kita tidak akan diliputi rasa ketakutan, kita tidak akan diliputi rasa kecemasan. Dengan hidup yang benar, tentu kita akan selalu merasa nyaman. Itu berkaitan juga dengan tidur yang nyenyak dan juga perasaan kita yang nyaman. Dan kita tidak takut kita pergi kemana saja karena kita melakukan yang benar. Yang kedua, tidak salah kita kaya, tidak salah kita diberkati, tidak salah kita memiliki posisi yang baik, posisi yang tinggi, pejabat yang tinggi, tidak salah. Tidak salah juga kita memperoleh sesuatu itu dalam hidup ini. Tetapi bukan masalah memperoleh dan mendapatnya yang penting. Tapi yang paling lebih penting, bagaimana cara kita untuk memperoleh sesuatu itu. Memperoleh jabatan itu, memperoleh harta itu, memperoleh yang kita inginkan itu. Kalau kita orang-orang yang benar, pasti kita memperolehnya dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan saja memperolehnya, tapi kita juga, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menggunakannya dengan cara yang benar. Mungkin di pagi hari ini kita juga mau bersiap mencari sesuatu, mengejar sesuatu
mendapatkan sesuatu, mari lakukan itu dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudari yang kasih Yesus Kristus Tuhan kita, mari ajari juga anak-anak kita. Didiklah mereka dengan benar dan baik. Sebab seperti kata firman di kitab Amsal tadi, perbuatan kita yang baik dan benar ini akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, akan berdampak kepada anak cucu kita. Dan ketika kita benar, anak cucu kita juga akan dinilai dengan kebenaran itu dan akan dikatakan keturunan orang yang benar. Dan tidak cukup di situ. Mari ajari mereka mengerti akan kebenaran dan juga melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Sehingga pola pikir kita, pola ucap kita, tingkah laku dan perbuatan kita semua berdasarkan kepada kebenaran. Yang keempat, hidup yang benar bukan hanya hidup di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita hidup benar, Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, yaitu kebahagiaan yang abadi dan kekal. Sebenarnya kitab Amsal ingin merujuk ke situ. Dia ingin kita hidup bahagia. Bahagia bukan hanya di dunia ini, tetapi bahagia yang tidak bisa dicuri lagi oleh orang lain. Kebahagiaan di dunia ini kita memperoleh, kita ketawa, kita bergembira sebentar. Tetapi setelah itu kegembiraan itu hilang lagi. Tetapi kebahagiaan yang kita kejar sebenarnya adalah kebahagiaan yang kekal abadi yang tidak pernah berubah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita hidup benar, kita wariskan keturunan kita hidup benar. Sehingga mereka juga hidup benar. Pada saatnya Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang abadi buat kita. Selamat menjalani hari kita di pagi hari ini. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan, karena apa yang kita lakukan hari ini berdampak bagi kita pada masa datang dan juga keturunan kita. Ketika kita hidup benar, maka keturunan kita juga akan berbahagia. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran di firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau mengajari kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kami harus menjadi orang yang benar. Karena kebenaran itulah yang Engkau inginkan kami lakukan. Dan ketika kami hidup benar, maka bukan hanya berdampak kepada kehidupan kami, tapi berdampak kepada orang-orang di sekitar kami dan juga kepada keturunan kami. Mereka juga akan bahagia ketika kami hidup benar, karena mereka juga dinilai dari kehidupan kami yang benar. Ajari juga kami untuk dapat mengajarkan kebenaran tersebut kepada keturunan kami Tuhan, sehingga kami semua dapat hidup benar dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mampukan kami menjalankan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat semua kami, termasuk yang mendengarkan sapaan teduh di pagi hari ini. Hari ini juga kami akan memulai hari kami. Kami ingin mengejar sesuatu, mendapatkan sesuatu. Di dalam kami ingin memperoleh dan mendapatkan sesuatu itu. Ajari kami melakukan dengan cara-cara yang benar. Dan ketika kami sudah memperoleh, ajari juga kami menggunakannya dengan benar. Sehingga kami akan berbahagia dari apa yang kami dapatkan. Dan ajari juga kami membagikan kebenaran tersebut dan juga mengajarkan kebenaran tersebut bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, Bapa yang baik, pada saat ini juga kami angkatkan doa kami. Kami berdoa buat gerejamu, secara khusus Runggun Palangkaraya dan Pos PI Pangkalan Bun. Mari Bapa berkati hamba-Mu yang Engkau tempatkan di sana. Berikan hikmat, kepintaran. Tuhan juga memberkati semua pengurus kategorial, pengurus PJJ. Tuhan yang memberkati supaya dapat menjalankan semua pelayanan dengan baik. Tuhan juga memberkati semua jemaat kami dalam semua situasi dan kondisi kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya.
Jika saat ini mereka dalam pergumulan, Tuhan yang melepaskan mereka dari pergumulan mereka. Jika pada saat ini mereka menerima berbagai macam sukacita dan berkat, ajari juga mereka bersyukur. Kami menyerahkan kondisi jemaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, setelah selesai sapaan teduh ini kami dengarkan, kami akan melakukan aktivitas kami. Engkau yang selalu menolong kami. Ini doa kami, Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.